Kita hidup di masa di mana setiap generasi sering merasa paling benar. Generasi sebelumnya menatap generasi setelahnya tidak lebih baik dari mereka, dan begitupun sebaliknya. Tapi dunia terus berubah. Dan setiap kali dunia berubah, lahirlah generasi baru yang tidak lagi sama dengan pendahulunya. Di era ini, giliran generasi Z atau Gen Z, generasi yang tumbuh di tengah badai teknologi, informasi, dan tekanan sosial. Generasi yang kadang disebut generasi yang mudah tersinggung, cepat stres, atau terlalu sensitif. Tapi, apakah benar mereka lemah? Atau sebenarnya mereka lebih kuat dengan cara yang berbeda? Di video kali ini, mari kita membahas lebih detail tentang hal-hal yang membuat generasi Z atau Gen Z lebih spesial. Yang pertama, yaitu mereka hidup di dunia yang sudah mulai retak. Gen Z lahir di dunia yang bisa dibilang sudah retak, bukan secara fisik, tapi secara sosial, mental, dan emosional. Mereka tidak pernah tahu rasanya dunia tanpa internet. Mereka tidak pernah merasakan masa kecil yang benar-benar tenang. Karena sejak kecil, mereka sudah melihat sisi kelam dunia di layar ponsel mereka. Ketika anak-anak generasi sebelumnya bermain di luar rumah tanpa beban, Gen Z tumbuh dengan kesadaran bahwa dunia ini tidak selalu aman. Mereka melihat banyak kerusuhan dan kejahatan, dan juga krisis yang membuat banyak orang dewasa kehilangan arah. Dan ketika mereka dewasa, pandemi datang. Mengambil masa muda mereka, menggantinya dengan kesepian dan layar Zoom. Tapi disinilah letak keistimewaan Gen Z. Mereka tidak tumbuh dari kenyamanan, tetapi dari ketidakpastian. Mereka belajar bahwa hidup tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dan satu-satunya cara bertahan adalah beradaptasi. Memang benar kalau generasi sebelumnya belajar dari buku. Tapi Gen Z belajar langsung dari realitas kegagalan orang lain yang viral, dari kesedihan publik yang ditonton jutaan orang. Mereka menyerap dunia dengan cepat, dan karena itu mereka juga tumbuh lebih cepat. Mereka mungkin terlihat rapuh, tapi di dalamnya, mereka membawa kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang terbiasa kehilangan rasa aman sejak awal. Yang kedua, yaitu Gen Z hidup di dua dunia sekaligus. Tidak ada generasi yang hidup di dua realitas seutuh generasi Z, dunia nyata dan dunia digital yang dimana keduanya mereka tinggali secara bersamaan. Pagi mereka dimulai dengan notifikasi, siang mereka dihabiskan di layar. Malam mereka berakhir di dunia maya yang sama sibuknya dengan dunia nyata. Mereka bisa punya ratusan teman, tapi tetap merasa kesepian. Mereka bisa dikenal oleh ribuan orang, tapi tetap tidak tahu siapa diri mereka sendiri. Teknologi memberi mereka kesempatan luar biasa untuk belajar apapun, dimanapun, kapanpun. Tapi di saat yang sama, teknologi juga mencuri kedamaian batin mereka. Mereka hidup dengan dua identitas yang nyata, dan yang harus tampak sempurna di media sosial. Setiap senyum diunggah, setiap pencapaian dibagikan. Hingga tanpa sadar, mereka terus membandingkan diri dengan hidup orang lain. Namun justru dari tekanan itulah, Gen Z menjadi ahli membaca manusia. Mereka tahu kapan seseorang sedang berpura-pura, mereka sadar terhadap emosi, dan mereka paham bahwa dunia digital bukanlah kenyataan. Itulah istimewa dari diri mereka, dan mereka bisa menavigasi dua dunia yang penuh ilusi tetapi tetap menjadi nyata di dalamnya. Yang ketiga, yaitu cerdas secara emosional dan informasi. Generasi Z adalah generasi yang paling sadar akan pentingnya kesehatan mental. Mereka tidak lagi takut berkata kalau mereka sedang tidak baik-baik saja. Dulu, generasi sebelumnya diajarkan untuk kuat, untuk menahan, malahan apabila Anda menangis, itu sudah dianggap lemah. Tapi Gen Z datang dan memecahkan keheningan itu. Mereka berani membicarakan trauma, kecemasan, dan rasa kehilangan. Mereka tahu bahwa menyembuhkan diri bukan tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian. Dan di tengah banjir informasi global, mereka juga belajar memilah mana yang fakta, dan mana yang manipulasi. Mereka skeptis terhadap otoritas lama, karena mereka tahu dunia tidak selalu adil. Mereka lebih kritis,
lebih cepat bereaksi, dan lebih sadar bahwa sistem bisa salah. Mereka tahu bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang memahami dunia dan diri sendiri. Dan di balik kepekaan itu, tersimpan kecerdasan emosional yang luar biasa. Mereka bisa memahami perasaan orang lain tanpa banyak kata, karena mereka sendiri tahu rasanya hancur tanpa terlihat. Yang keempat, yaitu Gen Z berani menolak jalur lama. Generasi Z menolak hidup dalam sistem lama yang menilai manusia dari pekerjaan dan gaji. Mereka tidak ingin hanya selamat, tetapi juga mereka ingin bermakna. Bagi mereka, hidup bukan hanya soal bertahan, tapi tentang mencari. Mereka selalu mempertanyakan, mengapa aku bekerja? Mengapa aku belajar? Mengapa aku hidup? Mereka berani keluar dari jalur aman, misalnya berhenti kuliah untuk mengejar passion, memulai bisnis dari kamar tidur, atau berjuang di dunia kreatif meski dianggap tidak pasti. Banyak dari mereka yang tidak ingin mengulang pola hidup orang tua mereka, yaitu bekerja tanpa tujuan, hanya untuk menunggu akhir pekan. Mereka ingin waktu, kebebasan, dan kedamaian batin. Dan karena itu, mereka menciptakan gaya hidup baru, di mana sukses diukur dari kebahagiaan, bukan angka. Mereka menolak untuk hidup demi ekspektasi orang lain, dan memilih menjadi versi paling jujur dari diri mereka sendiri. Yang terakhir, yaitu generasi Z tidak takut untuk bersuara dan menyampaikan pendapat. Gen Z tidak diam ketika ada yang salah. Mereka tidak takut menantang otoritas, tidak takut menyuarakan kebenaran, bahkan ketika dunia menyuruh mereka untuk menjaga sikap. Mereka tahu bahwa diam adalah bentuk ikut serta, bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa suara. Lihat saja ketika ada isu kesetaraan, keadilan sosial, pelecehan, rasisme, semuanya kini punya panggung karena suara mereka. Mereka mungkin dianggap terlalu vokal, tapi sejarah selalu berubah karena orang-orang yang berani bicara. Gen Z tidak berbicara untuk mencari perhatian, tapi untuk memperjuangkan masa depan yang mereka inginkan. Mereka bukan generasi yang tunduk. Mereka adalah generasi yang menuntut alasan. Jadi kesimpulannya, setiap generasi punya caranya sendiri untuk bertahan, tapi Gen Z punya keberanian untuk berubah. Mereka bukan hanya pewaris masa depan, tetapi mereka adalah arsitek yang sedang membangunnya dari reruntuhan, dengan hati yang masih percaya pada kebaikan. Sampai sini dulu video kali ini, sampai bertemu di pembahasan menarik berikutnya.